Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel Nedi Amardianto. Terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber yang sudah mendukung agar akun YouTube saya bisa lebih berkembang lagi. Yang pastinya juga saya doakan kepada kalian semua, semoga diberikan kebahagiaan dan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Yes, pastinya di unggahan video ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian bahwasannya beberapa hari lalu ada notif DM di Instagram yang masuk ke Instagram pribadi saya, yang meminta saya untuk bisa mengupload video berkenaan dengan berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lewati terkait public speaking. Nah, pastinya juga ini sangat menarik ya untuk bisa berbagi pengalaman. Nah, buat kamu yang penasaran, don't go anywhere karena nanti akan ada informasi dari saya terkait pengalaman saya pribadi yang sudah pernah saya lakukan. Gimana sih untuk bisa menjadi seorang public speaker sejati? So, check it out. Selamat datang kembali di YouTube channel Nedi Amardianto. Ya, saya mau berbagi cerita dulu sama teman-teman sekalian. Saya dulu punya impian atau punya cita-cita ingin menjadi orang yang dikenal banyak orang. Caranya gimana sih untuk bisa dikenal banyak orang? Nah, pada zaman sekolah pernah tuh ada pemilihan dai cilik ceritanya pas SD dulu. Nah, disitulah mulai mencoba memberanikan diri untuk bisa berpidato. Tetapi bukan pidato sih, karena dai cilik pada saat itu memberikan kultum lah ya, kuliah 7 menit, mencoba menantang diri gitu kan. Dari kecil memang sudah senang dengan tantangan seperti itu, men-challenge diri untuk bisa ngomong di depan banyak orang melalui kultum tersebut, kuliah 7 menit ya. Nah, alhamdulillah tuh berhasil walaupun dengan masih membaca teks gitu ya. Karena memang membaca teks itu boleh ya untuk seorang MC, untuk meminimalisir kegaguan pada saat tampil di depan umum. Kalau lupa biar nggak bingung, biar nggak ao gitu ya, apa ya. Ada catatannya, boleh gitu dipakai untuk seorang MC. Nah, buat kalian juga pastinya punya impian dong, punya mimpi gitu kan. Ada nggak sih? Boleh dong dibagikan pengalaman kalian juga yang punya mimpi ingin menjadi seorang public speaker sejati. Boleh ya ditulis di komentar, atau juga bisa DM di Instagram gitu, ceritanya seperti apa. Nanti kita berbagi pengalaman aja gitu. Lanjut lagi nih, ketika sudah berhasil memberanikan diri untuk bisa kultum, lalu pada saat SMP ada kegiatan pemilihan OSIS ya, pengurus OSIS. Disitulah men-challenge kemampuan leadership dan juga public speaking yang saya punya seperti itu. Kalau di OSIS itu berkaitan dengan kegiatannya itu pidato gitu kan. Wow, gimana nih cara buat pidato gitu kan? Pidato untuk kalangan anak SMP gitu kan. Mau nggak mau gitu kan, belajar untuk ngomong lagi. Alhamdulillah berhasil melewati tantangan untuk bisa berbicara di podium saat itu ya, sebagai pengurus OSIS. Wah, nggak kebayang tuh kegiatannya pidato-pidato mulu zaman dulu tuh, zaman sekolah SMP tuh. Lalu ketika memasuki usia remaja, men-challenge diri lagi lebih besar. Pada saat itu berkesempatan untuk mengikuti sebuah kompetisi duta pariwisata di kota Tapis Berseri. Wah, luar biasa tuh. Udah tuh kebayang kan masuk ke ruang juri pada saat penjurian audisi, kamu mau menampilkan apa? Mau apa? Nah, di situ tuh rasa percaya diri itu diuji. Kira-kira lu pede nggak sih untuk bisa menaklukkan juri ini untuk menerima, bisa lolos ke tahapan selanjutnya seperti itu.
Disitulah rasa percaya diri teruji di hadapan juri. Kita berbicara, mempromosikan diri kita, lalu juga menampilkan performa di depan juri gitu kan. Alhamdulillah itu berhasil juga. Lalu masuk nih ke tahapan selanjutnya dari ajangnya Duta Pariwisata seperti itu. Selesai dari kegiatan Duta Pariwisata, men-challenge diri lagi di ajang yang sama untuk menjadi seorang duta dari brand telekomunikasi yang terkenal. Jadilah di situ ter-challenge lagi kemampuan public speaking, karena kesempatan untuk menjadi seorang MC itu terbuka pada saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan di ajang duta ini seperti itu. Mulailah debut saya sebagai MC untuk kegiatan entertain ya, bisa dikatakan seperti itu. Itu terasah berbicara di depan banyak orang, semakin pede, semakin berlatih seperti itu. Lalu pada saat kuliah saya memberanikan diri untuk bisa berbicara di depan mikrofon tuh, di depan mikrofon di dalam studio. Ada yang tahu apa itu? Ya, bener banget. Sebagai penyiar radio, memberanikan diri berkecimpung di dunia radio, memiliki tanggung jawab gimana caranya bisa menghidupkan suasana, bagaimana kita bisa membawakan sebuah program radio yang didengar banyak orang, sehingga bisa memberikan feedback kepada kita ya, berupa SMS, request lagu, bisa salam-salam dan sebagainya. Itu merupakan sebuah prestasi loh untuk seorang penyiar radio ketika bisa mendapatkan feedback dari pendengarnya. Dan alhamdulillah ketika menjadi penyiar radio itu saya punya program radio di malam hari, banyak sekali pendengarnya. Itu dulu siarannya di jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam. Orang mah pada tidur ya harusnya, tetapi alhamdulillah itu banyak yang dengar, banyak request lagu gitu kan. Dan itu satu-satunya program pada saat itu yang bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa juga untuk radio pada saat itu ya. Ya bisa dikatakan sukses lah ya dalam menjadi seorang penyiar radio saat itu. Nah, setelah itu karena sudah ada beberapa pengalaman-pengalaman berkaitan dengan public speaking yang saya jalankan, saya semakin pede nih untuk menawarkan diri saya ke event organizer yang ada di kota Tapis Berseri di saat itu. Ayo dong, ajak-ajak kita kolaborasi gitu kan, untuk bisa jadi MC nih, pengen nih gitu kan berkegiatan MC. Oke deh gitu kan, dapat respon yang sangat baik, gayung bersambut. Alhamdulillah tuh setiap malam hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu, malam Senin ada aja job untuk MC gitu kan, MC acara wedding. Nah disitulah awal mula saya menjadi seorang MC profesional. Nah untuk bisa menjadi MC acara yang formal seperti acara wedding itu harus banyak persiapan yang harus kita siapkan. Sama sepertinya kamu, ketika kamu misalnya kamu seorang pelajar, seorang mahasiswa, ataupun juga seorang pekerja kantor, ketika didaulat untuk menjadi MC pasti harus ada persiapan atau ditunjuk deh untuk presentasi seperti itu ya. Untuk presentasi terkait mata pelajaran, mata kuliah, ataupun juga presentasi terkait dengan pekerjaan yang ingin disampaikan di depan banyak orang seperti itu. Itu harus banyak persiapannya. Salah satu persiapannya ini sama nih. Tips yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri ini sangat dibutuhkan untuk bisa tampil di depan banyak orang. Kalau kita nggak pede, melihat mata orang aja kita nggak pede, melihat pakaian orang aja kita nggak pede, atau kita menggunakan pakaian kita sendiri juga kita nggak pede, ya kita nggak bisa berbicara di depan banyak orang. Maka dari itu kita harus percaya diri. Ini kunci pertamanya, yakin dan juga percaya diri. Kalau sudah percaya diri, semua bisa berjalan dengan aman. Lalu yang kedua tipsnya,
kamu harus bisa menguasai acara tersebut. Caranya gimana sih untuk bisa menguasai acara? Ya, pastinya juga kamu harus datang ke lokasi acara itu kalau bisa 1 jam sebelum acara. Tujuannya apa? Untuk kita bisa melihat kondisi situasi di tempat acara. Oke, atmosfernya seperti ini gitu kan. Jadi kita bisa tenang dengan kondisi yang ada. Kalau kita datangnya terlambat, tiba-tiba merasa terburu-buru, sudah ngos-ngosan, kayak mana membawa acara dengan sangat baik gitu kan. Lalu kita harus bisa koordinasi juga. Nah, itu salah satu persiapan yang harus kita hadapi, koordinasi dengan yang punya acara, yang punya hajat. Kira-kira konsep acaranya seperti apa, maunya gimana, ada request nggak gitu kan. Kita harus tahu dulu. Lalu kita koordinasi juga dengan event organizer. Kira-kira ada gladi resiknya nggak. Gladi kotor atau gladi resik itu sangat penting dalam sebuah performa. Kalau kita ingin memberikan penampilan yang maksimal, yang baik, maka kita harus terlibat dalam kegiatan run through atau yang disebut dengan gladi resik, gladi kotor tersebut. Kalau kita tidak terlibat, kita akan bingung nih, susunan acaranya gimana ya. Nanti ketika kita menyapa tamu si A, ini seperti apa ya? Kita harus gesture seperti apa ya? Nah, itu harus kita pikirkan juga. Maka kita harus tahu momen-momen terpentingnya apa, timing-timing yang tepatnya gimana gitu kan. Kalau kita tidak mempersiapkan secara matang, saya jamin deh kamu dalam memberikan performa kamu dalam MC itu tidak akan maksimal seperti itu. Dan pastinya juga yang harus kamu siapkan ya, ada tips yang selanjutnya berkenaan dengan kamu harus memberikan penampilan yang dengan tenang dan juga tetap tersenyum. Apapun kondisinya, seheboh apapun acaranya, kamu harus bisa tenang. Tarik nafas. Ya, baca doa boleh lah ya, Bismillahirrahmanirrahim untuk yang muslim. Untuk yang umat Kristiani bisa menyesuaikan berdoanya seperti itu. Ketika batinmu tenang, hatimu tenang, apa yang kamu sampaikan juga mengalir dengan tenang. Kalau kamunya sudah gerubak-gerubuk, gerasak-gerusuk, ya pastinya juga nanti ketika kalian menyampaikan materi juga akan berantakan ya. Jadi nggak berurutan, bahkan juga bingung, bahkan kelebaran gitu kan, meluas, sehingga untuk mempersempitnya agak kebingungan, memberikan kesimpulannya bingung gitu kan, ini gimana ya. Maka dari itu harus tetap tenang, lalu juga tetap tersenyum gimana apapun kondisinya. Ketika di hadapan banyak orang, kita harus tetap tersenyum, smile seperti itu. Karena dengan senyum itu menandakan kita oke, apapun itu bisa. Senyum bisa mempengaruhi mood seperti itu. Kalau kamunya cemberut, kamunya malas tersenyum, manyun, ya otomatis mempengaruhi moodnya juga gitu kan. Mood kamu juga malas-malesan. Tapi kalau kamu sudah memberikan senyum terbaik, karena kamu tersenyum, orang di sekitar kamu akan memberikan senyuman yang indah juga untuk kamu. Dan itu kamu bisa menambahkan rasa percaya diri lagi. Tetapi kalau kamu cemberut, yang menontonnya mukanya flat, datar, cemberut juga, dijamin deh kamu akan bingung dan kamu akan aduh salah ya. Ada rasa kebingungan, keraguan di dalam diri kamu, sehingga itu akan membuyarkan apa yang sudah kamu susun, apa yang sudah kamu siapkan. Performa kamu tidak akan tampil sebaik mungkin, tidak akan maksimal, bisa dijamin itu. Maka dari itu harus tetap tenang dan juga tetap tersenyum. Selanjutnya, yang menjadi tips untuk pemula, kalian harus pikirkan konsep outfit apa yang mau kamu gunakan. Yes, kostum.
kostum ini jangan sampai salah kostum. Acara pernikahan kamu pakai pakaiannya acara untuk hangout, nggak masuk gitu kan. Ya kalau acara wedding ya menyesuaikan lah, pakai jas, pakai base cap, atau juga bisa pakai pakaian yang memang sudah ada dress code-nya dari yang punya hajat. Maka itu perlu adanya koordinasi. Tanya dulu nih sama yang punya acara, kira-kira konsep acaranya seperti apa, modern kah, adat kah, atau nasional, seperti itu. Kalau adat biasanya kita harus menyiapkan base cap dan juga kain seperti itu untuk menyesuaikan acaranya. Yang pasti kostum ini juga berkaitan dengan budget ya. Nah, untuk para pemula tidak usah khawatir, kamu bisa menjadi seorang MC. Cukup menggunakan kostum yang ada di rumah, yang terbaik kamu punya. Kalaupun kamu nggak punya jas untuk laki-laki, kamu bisa pinjam punya ayahmu atau punya saudaramu, sepupu. Ya, cari dulu lah pinjaman dari pihak keluarga dulu. Lalu kalau kamu seorang perempuan, pakai kebaya ataupun pakai baju yang layak lah ya untuk dikatakan hadir dan juga memandu acara selevelnya wedding tersebut gitu kan. Kamu bisa pakai baju ibumu yang masih muda gitu kan, pada saat masih muda, ataupun pinjam baju saudaramu seperti itu, pakai baju dari temenmu gitu kan, pinjam dari sahabatmu, itu nggak apa-apa, dipakai aja, daripada kamu harus sewa budget mahal untuk menyewa tetapi eh, kamu apa ya, belum bisa mendapatkan cuannya seharga budget tersebut, kan sayang ya. Tetapi kalau kamu punya pendirian ingin memberikan suguhan penampilan terbaik, nggak apa-apa deh sewa baju yang mahal gitu kan, walaupun kamu dibayarnya dari MC tersebut nggak seharga baju yang kamu pakai dulu, nggak apa-apa. Kalau memang kamu punya pemikiran seperti itu, yang penting memberikan performa yang terbaik dulu versinya kamu. Kalau kamu sudah memberikan penampilan terbaik, insya Allah kamu bisa deh menjalankan profesi sebagai Master of Ceremony tersebut. Itu dia 4 tips berdasarkan pengalaman yang pernah aku lakukan. 4 poin pertama nih untuk seorang pemula, pas banget ya di unggahan pertama, edisi pertama terkait tips menjadi MC profesional untuk seorang pemula. Yang pertama nih, adanya percaya diri. Harus. Kalau nggak punya percaya diri, sulit ya. Yang kedua, harus mengetahui acaranya seperti apa, konsep acaranya. Jadi kamu harus tahu dulu, mateng dulu nih persiapan terkait acaranya seperti apa, biar kamu nggak salah ngomong. Yang ketiga, kamu harus tahu dulu kamu harus bersikap seperti apa, harus tenang dan juga tetap tersenyum. Lalu yang keempat, perhatikan kostum yang ingin kamu kenakan. Seperti itu. Itu 4 tips yang bisa menunjang keberhasilanmu dalam memandu acara. Nah, buat kamu semua, para pemula, penting nih, catatan penting ya, untuk kamu bisa berdiskusi kepada sang ahlinya gitu. Maksudnya apa? Ya, kamu harus bisa melakukan yang namanya itu koreksi diri kepada yang sudah ahli dalam dunia public speaking. Saya tidak menganjurkan kamu untuk mengoreksi diri terkait dengan public speaking kepada orang-orang yang tidak pernah terlibat di dalam dunia public speaking, karena nanti arahannya akan berbeda, masukannya akan berbeda. Karena kalau kita diskusi ataupun bertukar pikiran kepada seorang ahli di bidang public speaking, kamu akan mendapatkan arahannya. Oh, kamu kurangnya di sini nih, kamu harusnya begini nih. Jadi kamu mendapatkan koreksi, kritik, dan juga masukan yang membangun untuk kamu. Tetapi kalau kamu minta koreksi atau minta dikritik dengan orang-orang yang tidak terlibat di dunia public speaking, maka mereka akan menyampaikan, bagus kok, aman kok. Nah, di situ kamu harus siap menerima setiap kritikan ataupun masukan yang membangun untuk diri kamu. Itu dia beberapa informasi pengalaman yang sudah saya bagikan.
Nantikan nantikan unggahan video selanjutnya berkenaan tips-tips how to be a good public speaker jilid kedua, part keduanya. So, thank you so much untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita pengalaman dari saya ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalaupun bermanfaat, ya namanya kita sesama manusia ya, hablum minannas, harus saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, ini dia nih salah satunya. Begitupun kalian berlomba-lomba kebaikan dalam memberikan kesempatan untuk menjadi subscriber saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, tombol yang warna merah, dan juga berikan komentar positif yang membangun untuk saya. Dan juga kalau kalian punya pengalaman terkait pengalaman menjadi public speaker, boleh dong di komentar, tulis di kolom komentarnya, kita sharing ya, boleh, ditunggu. Oke, thank you, sampai jumpa.